Alkisah, ada satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah yang bernama Budi dengan istrinya Regina serta kedua orang anaknya, yakni Yohanes dan Elizabeth. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang cinta akan Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Setiap hari mereka selalu membangun mesbah keluarga dan belajar merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Suatu hari, Ibu Regina tiba-tiba jatuh sakit dan segera dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Budi lalu menemui dokter dan menanyakan gimana keadaan istrinya. Bagaimana keadaan istri saya, Bu Dokter? Apakah dia baik-baik saja? Pak Budi, saya mohon maaf. Saya harus menyampaikan kabar yang kurang baik tentang kondisi kesehatan istri Bapak. Setelah kami diagnosis, istri Bapak ini mengidap tumor otak stadium akhir, Pak. Menurut perkiraan medis, istri Bapak ini hanya bisa bertahan hidup paling lama 1 tahun lagi, Pak. Sekali lagi mohon maaf ya. Mendengar kabar itu, Pak Budi mengajak anak-anaknya untuk setiap hari berdoa kepada Tuhan dan berharap ada mukjizat kesembuhan bagi Ibu Regina. Yesusku besar yang mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Suatu ketika, perusahaan tempat Pak Budi bekerja terkena dampak pandemi corona dan krisis ekonomi, sehingga terjadi PHK massal. Termasuk Pak Budi pun terkena imbasnya. Pak Budi berusaha menghadap pimpinan perusahaan untuk memohon agar dirinya tidak di PHK. Permisi, Bu. Silakan, Pak. Iya, Bu. Tolong saya dong, Bu, supaya saya bisa tetap diberi kesempatan bekerja di tempat ini. Ya meskipun cuma terima gaji separuh pun tidak apa-apa, Bu. Tolong saya, karena saya butuh biaya untuk pengobatan istri saya, dan ada lagi biaya untuk skripsi dan sekolah anak-anak saya. Tolong, Bu. Budi, maaf ya, saya nggak bisa memenuhi permintaan Bapak. Seperti yang Bapak tahu, sejak munculnya pandemi corona ini omset perusahaan merosot tajam, Pak. Perusahaan kita tuh juga sudah rugi cukup besar. Kita nggak tahu, Pak, sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Akhirnya, Pak Budi pun pulang dan menyampaikan kabar ini kepada anak dan istrinya.
mendapatkan informasi kalau Bapak terkena PHK. Bapak sudah tidak bisa bekerja lagi. Aduh. Yang sabar ya Pak, mungkin ini memang ujian buat keluarga kita. Bukankah firman Tuhan mengajarkan pada kita di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tapi Bu, kita sudah lama berdoa sama Tuhan buat kesembuhan Ibu. Bukannya Ibu sembuh, malah Bapak sekarang kena PHK. Sekarang ujianku gimana? Uang buat bayar ujiannya kan gak ada. Bapak aja udah gak kerja. Kayaknya Tuhan gak adil deh buat keluarga kita. Iya nih Bu, bukankah selama ini kita tuh udah setia ibadah di gereja? Kita juga udah setia berdoa, setia baca firman Tuhan. Kita juga sering berbagi berkat buat orang yang berkekurangan. Tapi kok Tuhan membiarkan ini semua terjadi sama keluarga kita? Mulanya Pak Budi tetap berusaha untuk percaya dan berharap ada mukjizat dan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan istrinya dan pemulihan ekonomi keluarganya. Tapi sesudah sekian lama berupaya dan belum ada jawaban atas pergumulan yang tengah dihadapi, akhirnya membuat Pak Budi mulai kehilangan harapan dan berputus asa. Pak Budi akhirnya tidak pernah lagi pergi beribadah di gereja maupun dalam persekutuan doa. Suatu hari, Pak Pendeta mengunjungi keluarga Pak Budi untuk menanyakan gimana keadaannya seperti itu. Shalom, permisi. Oh, Pak Pendeta. Mari Pak, silakan masuk. Terima kasih. Bagaimana kabar Ibu Regina, Pak? Saya dan jemaat di gereja akan terus mendoakan Ibu supaya ada kemurahan dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kesehatan Ibu dan pemulihan keluarga Bapak. Oh ya Pak Budi, omong-omong sudah lama Bapak dan anak-anak tidak hadir ke gereja seperti dulu, sehingga kita dapat saling mendoakan dan menguatkan satu sama lain. Ya maaf Pak Pendeta, kalau saya dan anak-anak sekarang tidak mau pergi ke gereja dan beribadah seperti dulu lagi. Kayaknya apa yang sudah kami lakukan untuk Tuhan selama ini sia-sia saja. Katanya Tuhan itu baik. Ada lagi katanya Tuhan itu kasih. Tapi kenapa dia membiarkan semua ini terjadi di keluarga saya, Pak? Tuhan itu sudah tidak peduli dengan keluarga saya. Atau jangan-jangan malah Tuhan itu tidak ada. Pak Budi, saya paham, tapi saya percaya juga bahwa Tuhan tetap mengasihi Bapak, karena di atas kayu salib Dia berdoa juga untuk Bapak. Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya juga percaya kalau Tuhan mengatakan tidak untuk selamanya dibiarkan kaki orang benar itu goyah. Pasti suatu saat Tuhan akan memberikan pemulihan pada keluarga Bapak, karena juga ada orang-orang yang berdoa untuk Bapak sekeluarga. Percaya saja Pak, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal kamu. Meskipun Pak Pendeta sudah berusaha menguatkan iman Pak Budi dan anak-anaknya, namun rupanya kondisi keimanan Pak Budi dan anak-anaknya di tengah pergumulan dan kesesakan yang mereka alami telah membuat mereka menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Ada begitu banyak yang